Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kita mengawali hari yang baru dengan kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Karena sungguh Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Tuhan yang lebih dari segala-galanya bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahanmu, buat kebaikanmu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau setia. Suatu biarlah sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya, Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus.
yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang takkan pernah tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan. Kami sembah. Kepadamulah hati kami percaya, dan hanya kepadamulah kami percayakan hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu, sebab Kau perlindungan kami, Kau kota benteng kami. Kami aman. Satu-satunya, Engkau takkan tergantikan Tuhan oleh siapapun dan apapun. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami mau cinta padamu, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap cinta Engkau. Sebab
Engkau Aba ya Bapa yang mengasihi kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Sungguh kami mau cinta Engkau dan terus menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di sekeliling kami, bahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami, sungguh Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan kami mau terus mengasihi Engkau, karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Dan Engkau buktikan kasih-Mu, kasih yang sempurna, kasih yang ajaib, dengan Engkau mati di kayu salib menebus hidup kami, mencurahkan darah-Mu menghapus dosa-dosa kami. Engkau jadikan kami milik pusaka-Mu, Engkau jadikan kami anak-anak. Untuk kami bersyukur kepada-Mu, dan biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami. Kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Sungguh terpujilah Engkau Tuhan atas setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu pagi hari ini, Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, salam. Shalom. Teman-teman semua. Di sini sedang hujan deras, jadi mungkin suaranya agak ribut. Belum ada alat penyaring suara hujan. Jernih suaranya Pak. Rumah Pak. Jernih ya. Tapi kayaknya kedap. Baik, kita akan meneruskan saat teduh kita yang hari ini diambil dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai ayat 9. Jadi ada dua perikop ya. Saya akan bacakan dulu perikop yang pertama, bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap hari Minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Perikop ini bercerita tentang bagaimana Paulus mengatur bantuan, ya, pengumpulan uang, pengumpulan dana, ya, tapi tentu saja bukan untuk Paulus pribadi, ya, tapi untuk membantu pelayanan di kota-kota lain, ya, seperti di Yerusalem. Jadi Paulus mengatur sedemikian rupa agar jemaat di Korintus dapat memberi, ya, untuk memberkati jemaat-jemaat di kota-kota lain. Paulus mengaturnya sedemikian rupa sehingga menjadi tertib, ya, seperti misalnya di
dihimbau, disarankan untuk tidak mengumpulkan pada waktu Paulus datang, tapi dikumpulkan pada hari pertama setiap minggu, ya, setiap masing-masing orang atau masing-masing keluarga sesuai dengan pendapatannya mengumpulkan uang tersebut untuk bantuan kepada jemaat-jemaat di kota-kota lain. Ada satu prinsip yang bisa kita lihat di sini, ya, di ayat yang kedua dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Jadi Paulus di sini mengajarkan satu prinsip bahwa pemberian itu disisihkan gitu ya. Jadi maksudnya disisihkan ini berarti kita memang dengan sengaja ya, dengan sengaja menyisihkan apa yang menjadi bagian kita tentu untuk kebutuhan daripada orang lain. Jadi di sini tidak disebutkan menyisakan ya. Karena kalau menyisakan berarti sudah kita pakai untuk kebutuhan kita. Kalau syukur kalau ada yang lebih, berarti sisanya baru untuk orang lain. Tapi ini bukan menyisakan, tapi menyisihkan. Artinya motivasinya memang dengan sengaja menyisihkan sesuatu, ya, sejumlah uang untuk kebutuhan orang lain. Jadi sekali lagi, dari perikop ini kita belajar bahwa pemberian itu memang motivasinya harus benar, ya, dasarnya harus benar, ya. Itu yang pertama yang bisa kita dapat dari perikop tentang bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Yang berikutnya adalah ayat 5 sampai ayat ke-9, ya, perikop tentang rencana Paulus. Saya akan bacakan. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi dari perikop ini kita bisa belajar bagaimana Paulus membuat rencana, ya. Kita belajar karena ini dituliskan di dalam Alkitab, berarti kita belajar untuk bisa meneladani, ya. Jadi tentang rencana ini kita bisa lihat yang pertama adalah Paulus merencanakan, ya, keberangkatannya, ya, jadwal pelayanannya, segala sesuatunya Paulus merencanakan dengan detail, ya, menyusunnya dengan teliti, ya. Kalau kita lihat di perikop ini, seperti ada 3 kota yang ingin Paulus kunjungi, ya, Korintus itu sendiri, Makedonia, maupun di Efesus, ya. Bahkan dia lengkapi dengan momen-momen atau saat-saat seperti musim dingin, ya, di ayat yang ke-6, atau hari raya Pentakosta di ayat yang ke-8. Jadi Paulus merencanakannya dengan cukup detail, ya, dengan cukup teliti. Kita bisa belajar dari sini, ya, bagaimana Paulus merencanakan segala sesuatu dengan sangat baik, ya.
Nah, kita perlu belajar bagaimana kita merencanakan pelayanan kita, merencanakan bisnis kita, merencanakan keluarga kita, ya, rencana-rencana masa depan untuk anak-anak kita, ya. Nah, itu perlu kita rencanakan. Tentu saja kita sepakat, ya, bahwa merencanakan dengan detail itu bukan berarti, ya, ini berlawanan, ya, dengan apa ya, dengan bersandar total kepada rencana Tuhan, ya. Kita tidak mengalir begitu saja, ya, tapi kita harus berusaha dengan sengaja membuat rencana yang pada akhirnya walaupun kita sudah merencanakan dengan detail, maka yang kedua kita lihat di sini yang cukup menarik adalah sekalipun demikian, ya, eh, walaupun Paulus sudah merencanakan dengan detail, ya, tapi dia juga punya prinsip, dia tetap bersandar pada rencana dan kehendak Tuhan, ya. Karena seperti ayat yang ketujuh dikatakan, ya, ayat ke-7b, aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Jadi Paulus tetap memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja. Paulus tetap memberi ruang kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini penting karena kita tidak hanya mengandalkan rancangan kita, rencana kita, karena sebagus apapun, ya, rencana yang kita buat, tentu saja ada kemungkinan, ya, itu bisa gagal, ya, itu bisa tidak terjadi. Sehingga kalau kita memberi ruang kepada Tuhan untuk berkehendak, jadi walaupun rencana kita gagal, ya, kita tidak menjadi kecewa. Kita tahu ada kedaulatan Tuhan, ya. Kita tahu bahwa Tuhan punya kehendak. Oleh karena itu, ya, di dalam merencanakan sesuatu, ya, kita perlu memberi ruang kepada Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Yang terakhir yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah, ya, ayat yang ke-9 mulai ayat yang ke-8, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Jadi Paulus menunda keberangkatannya, ya, ke Korintus, ya, masih akan tinggal lebih lama di Efesus sampai hari raya Pentakosta dengan alasan ayat ke-9, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Jadi, di dalam merencanakan segala sesuatu, Paulus tidak saklek dengan rencana yang sudah dia buat, tapi dia selalu terbuka untuk melihat kesempatan atau memanfaatkan kesempatan yang ada, ya. Waktu merencanakan di Efesus, ya, dia melihat ada kesempatan yang bisa dikerjakan di Efesus. Jadi alasan kenapa Paulus belum memutuskan keberangkatannya ke Korintus, ya, karena dia ingin memaksimalkan, ya, keadaannya di Efesus, ya. Dia ingin memaksimalkan keberadaannya di Efesus terlebih dahulu, ya, sehingga, ya, dia menunda meneruskan perjalanannya ke Korintus, ya. Kalau ayat 9 ini kita buka di dalam versi firman Allah yang hidup, ya. Iya. Dikatakan di sini dalam versi firman Allah yang hidup, sebab di sini terbuka banyak sekali kesempatan untuk memberitakan Injil dan mengajar. Banyak pekerjaan Tuhan sedang dilakukan di sini, tetapi musuh-musuh pun banyak.
Jadi Paulus walaupun sudah punya rencana yang matang, yang detail, ya, tapi dia selalu melihat kesempatan. Ya, kesempatan yang Paulus lihat adalah pintu terbuka lebar di Efesus. Ya, artinya bukan sekedar kesempatan aja, melainkan pada waktu itu penerimaan yang positif terhadap Injil sedang terjadi, sehingga Paulus ingin memaksimalkan keberadaannya di sana sehingga Injil bisa diberitakan lebih banyak, ya. Nah, kadang-kadang kan kita di dalam merencanakan ini kita apa ya? Kita sedikit saklek, ya. Walaupun ada orang yang membutuhkan, walaupun ada kebutuhan, ada orang yang ingin dilayani, tetapi karena kita sudah punya rencana sebelumnya, ya, sering, ya, kita beralasan kita tidak sempat karena ada rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau Paulus ternyata berbeda, ya. Yang paling utama di dalam perjalanan kehidupannya, sekalipun dia sudah buat rencana yang baik, bagaimana dia bisa memberitakan Injil kepada banyak orang atau kepada banyak tempat, ya. Sehingga Paulus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil. Ini mungkin yang bisa kita pelajari dari perikop ini, ya. Jadi yang pertama kita bisa belajar bagaimana Paulus merencanakan segala sesuatu dalam hidupnya dengan cukup teliti, dengan cukup detail. Namun demikian yang kedua, dia tetap bersandar kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Dia selalu memberi ruang supaya Tuhan berkehendak, sehingga kalaupun rencananya gagal, dia tidak terlalu kecewa, ya. Dan yang terakhir, dia selalu melihat atau memanfaatkan kesempatan yang ada di depan mata, walaupun dia sudah membuat rencana yang cukup baik. Mungkin perikop ini bisa menjadi pedoman atau pelajaran bagi kita, ya, di dalam kehidupan kita untuk membuat rencana yang cukup baik dalam segala hal bagi kita. Terima kasih Pak Eri, saya kembalikan kepada Pak Eri. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini dari 1 Korintus pasal 16 ayat yang pertama sampai ke 9. Tentu ada hal-hal prinsip yang firman Tuhan ajarkan yang Pak Ramli tadi sudah sampaikan, baik yang di perikop yang pertama, bagaimana Paulus mengajar kita untuk memang dengan sengaja menyisihkan, tentu sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Bagaimana Tuhan mengajar kita melalui Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, bagaimana kita harus memiliki kemurahan hati. Bahkan nanti di surat berikutnya, Paulus pun memberikan contoh dari jemaat Makedonia. Bahkan jemaat Makedonia itu bisa memberi bahkan dalam kekurangan mereka. Nah, itulah kebesaran hati, kemurahan hati yang Tuhan mau ajarkan. Ya mungkin prinsip inilah juga kalau di ayat yang kedua dikatakan yang dipraktekkan oleh gereja hari-hari ini. Bahwa tiap-tiap minggu di hari pertama, yaitu hari Minggu, di mana kita beribadah hari ini, kita mengumpulkan persembahan. Kalau di ayat ini kan dikumpulkan di rumah. Tapi karena sekarang gereja tiap-tiap minggu, hari pertama dari satu minggu itu adalah hari Minggu. Nah, kita langsung kumpulkan di rumah Tuhan, di gereja, dan dikelola dengan bijak oleh gereja tentunya untuk disalurkan. Nah, jadi hal yang Tuhan terus ingatkan kepada kita, jadilah jemaat yang murah hati. Memang untuk memberi persembahan itu memang direncanakan dengan baik. Jadi seperti Pak Ramli tadi, selain soal keuangan, bahkan di dalam pekerjaan, Paulus itu orang yang detail. Semuanya direncanakan dengan baik, tentu direncanakan di dalam Tuhan, sehingga hidup kita ini benar-benar efektif dan efisien. Baik hidup kita, baik keuangan kita, karena firman Tuhan katakan seperti Paulus tulis kepada jemaat di Roma, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Artinya dari Tuhan,
oleh Tuhan dan kepada Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa yang ada pada kita itu datang dari Tuhan. Mari kita kelola bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Baik hidup kita, sekali lagi waktu kita, bahkan keuangan kita. Pagi hari ini kita belajar dari apa yang Pak Ramli sampaikan. Mari belajar seperti Rasul Paulus. Hidup itu terencana dengan rapi, dengan teratur. Tentu sekali lagi prinsipnya, seperti yang Pak Ramli juga tadi katakan, semua atas perkenanan Tuhan, semua atas seizin Tuhan. Tapi itulah hidup. Seperti Ed Cole juga katakan, manajemen hidup itu dimulai dari manajemen waktu. Karena saya pikir justru kalau ada orang yang hidupnya nggak terencana, yang istilahnya seperti Pak Ramli tadi katakan hanya mengalir, jangan-jangan hidupnya justru nggak di dalam Tuhan. Hidupnya artinya suka-suka dia. Nah, tapi pagi hari ini kita diajar prinsip hidup di dalam seluruh aspek hidup kita, sekali lagi, baik itu keuangan kita, baik waktu kita, semua harus direncanakan dan diserahkan kepada Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, prinsip hidup saya dalam hidup itu adalah nikmati. Artinya saya menikmati hidup saya. Nah, tapi setelah mengerti kebenaran firman, mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu, prinsip itu akhirnya saya tambah lagi. Nikmati hidup yang terencana. Karena kalau dulu hidup saya benar-benar nggak terencana, itu tadi istilah orang mengalir. Sebenarnya nggak mengalir sih. Itu seperti air yang hanya tergenang dan diam dan nggak kemana-mana kayak rawa-rawa. Karena kalau mengalir itu seperti sungai mengalir jelas, kanan kirinya ada koridornya, dan tujuannya jelas ke laut. Nah, jadi mari pagi hari ini dan seterusnya dalam hidup kita, hiduplah di dalam perencanaan, di dalam Tuhan. Tentu seperti berkali-kali saya katakan, dalam hal keuangan, Ibu Simon menjadi contoh teladan bagi kita untuk bagaimana dia menyisihkan setiap berkat yang Tuhan beri untuk pos-pos yang tertentu. Ada kantong-kantong di lemari baju beliau untuk disisihkan, untuk diberikan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk bantuan-bantuan yang lain. Nah, mari milikilah kemurahan hati. Jadi pagi hari ini, sekali lagi terima kasih Pak Ramli, buat firman Tuhan yang disampaikan, yang mengingatkan kita bagaimana hidup itu harus terencana dan terukur. Nah, itu salah satu statement kalau kita ikut strongman. Segala sesuatu itu harus terencana dan terukur. Karena seperti ayat tadi katakan, semua kita rencanakan, tapi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nggak usah banding-bandingkan satu dengan yang lain, karena yang tahu kan hanya kita dengan Tuhan. Bukan soal nominal, jumlah yang bisa dilihat orang, tetapi bagaimana hati kita yang penuh dengan kemurahan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin kalau Ahai mau tambahkan sesuatu, karena saya lihat tadi unmute. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu. Dan yang terakhir tadi Pak Rami katakan, gunakan setiap kesempatan yang ada. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada persoalan, tapi gunakan setiap kesempatan yang ada, ujungnya apa? Memberitakan Injil. Oke, silakan. Mungkin yang lain mau tambahkan sesuatu apa yang didapat pagi hari ini. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa itu di pagi hari ini. Silakan Joni. Ya, shalom semuanya. Halo. Mari kita sudah mendoa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Sudah kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar Tuhan untuk merencanakan segala sesuatunya supaya segala sesuatu boleh berjalan baik Tuhan.
Karena kami tahu Tuhan, perencanaan semua akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hamba-Mu, Pak Ramli Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah semakin hari, semakin Tuhan Engkau memakai hamba-Mu, Pak Ramli, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Khususnya di bunga Tuhan, dia boleh mengembalakan jemaat-Mu di sana Tuhan. Dia boleh menjadi bapa, mengayomi anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan. Hidupnya semakin Tuhan dipakai Engkau dengan luar biasa. Tuhan terima kasih pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mempersiapkan hidup kami menjadi hidup yang terencana. Segala sesuatu Tuhan, kami boleh melakukannya dengan teratur Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa yang selalu menyertai dan menuntun kami Tuhan. Rencana-rencana yang indah yang terbaik buat kami. Tuhan terima kasih di pagi hari ini juga kami berdoa buat Pak Siregar Tuhan. Kami bersyukur kalau dia Tuhan boleh melewati operasinya Tuhan dengan baik, berjalan dengan lancar Tuhan. Sekarang boleh dirawat Tuhan, biarlah Engkau boleh pulihkan kesehatannya Tuhan, sehingga dia sebentar lagi boleh pulang ke rumah Tuhan, istirahat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai keluarga Pak Siregar dan Ibu Merianti Tuhan, supaya mereka terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan terima kasih, kami serahkan dalam tangan-Mu keluarga Pak Siregar dan Ibu Merianti Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang ada di forum pagi ini Tuhan. Kami terus hidup dalam takut akan Engkau dan hidup terus dalam jalan-jalan-Mu ya Bapak. Bapak terima kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia yang besar ini Tuhan. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu, kesejahteraan dan keamanan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami ini juga Tuhan. Mulai dari presiden, para wakilnya Tuhan, menterinya, para menterinya Tuhan, dan seluruh kabinetnya Bapa. Kita juga berkati mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan, dan setiap jajarannya. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hasil bumi, hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau taruhkan hikmat pada pemimpin bangsa kami untuk mereka mengolah hasil bumi dan hasil alam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Dr. Ramli silakan tutup dalam doa Pak. Bapak kami bersyukur buat pagi ini kami telah berkoramdio bersama-sama. Sekali lagi kami serahkan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pikiran-pikiran kami, perasaan kami, segala perilaku kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memerintah, sebab Engkaulah penguasa tunggal di dalam hidup kami. Dan kami percaya itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami, apapun itu Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk terus mempunyai sikap hati, murah memberi Tuhan.
dan kami boleh merencanakan hidup kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah hari ini kami awali kehidupan kami dengan menerima berkat yang daripada-Mu, kasih karunia yang daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.